Ya, langsung ke Ibu Irma Huta Barat. Sebelum tadi berbicara soal anggaran ya, menarik juga tadi mengomentari dari pernyataan Ibu Irma Suryani. Sebenarnya kalau program makan siang gratis itu kan seharusnya kalau untuk mencegah stunting 1000 hari kelahiran. Sebenarnya ini ngefek nggak dengan program makan siang gratis ini? Karena kan kalau makan siang gratis kan ini tentunya untuk menyasar anak-anak sekolahan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan juga dari sisi anggaran juga Ibu Irma. Oke, satu-satu ya. Kalau tadi kan katakan targetnya itu adalah bumil, ada 4,8 juta bumil yang akan mendapatkan makan siang gratis dan asupan gizi yang cukup. Karena memang harus dari kandungan, supaya otaknya berkembang, supaya anaknya juga lebih cerdas. Ada 4,8 juta ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makanan. Makan siang gratis juga itu makan siang gratis juga. Dan ini perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan tingkat kematian ibu dan tingkat kematian bayinya itu termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Ya kan? Angka kematian ibu itu bisa mencapai sampai 173 post mortality death. Angka kematian bayi ada 21 bayi per 1000. Nah, itu yang akan ditekan. Kita sekaligus program ini juga untuk mencapai SDG 2030, Sustainable Development Goals, yang dilihat dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, lalu juga IQ rata-rata anak yang memang harus ditingkatkan. Kenapa ini menjadi menarik? Karena tadi kan dikatakan oleh Uni, kita ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Kalau satu makan siang saja sudah diambil alih oleh pemerintah, artinya ibu-ibu di rumah itu nggak perlu lagi memikirkan anak saya makan apa. Anak saya harus diberi uang jajan. Dan mereka akan jajan apa saja asal kenyang, ya kan? Kalau ini gizinya dihitung, ada proteinnya, ada nasinya, ada juga telurnya. Jadi setiap hari menunya beda-beda gitu? Tentu saja, kan tergantung dari kesiapan di tempat lokal. Kalau di pantai mungkin makannya ikan terus dong. Kalau yang di gunung-gunung tidak ada ikan, ya akan diberikan protein dari hewani ataupun juga nabati yang berbeda. Nah, itu masalah secara teknis yang menurut saya akan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan. Dari total 82,9 juta yang akan diberi makan, itu kita perlu dapur sekitar 377 ribu dapur. Seandainya satu dapur saja bisa menyerap 5 sampai 6 orang ya yang bekerja di situ, artinya ada lapangan pekerjaan bagi 2 juta orang. Secara otomatis begitu program ini dijalankan, akan ada penyerapan tenaga kerja, lalu juga akan ada perputaran roda ekonomi yang dimulai dari desa-desa yang miskin, yang selama ini mungkin ikannya tidak dibeli, lalu juga telurnya tidak laku. Kita sering melihat banyak sekali panen-panen ya, baik tomat, cabai yang harganya menjadi nol atau bahkan dibiarkan saja di pinggir jalan karena tidak ada yang membeli. Nah, program ini bisa membuat para petani, para nelayan, para peternak mendapatkan captive market. Kenapa? Karena itu untuk memberi makan anak-anak mereka juga. Oke, saya langsung kalau gitu minta tanggapan. Bumil juga, jangan lupa ya. Oke, jadi saya bumil juga Ibu Suryani. 4,8 Ibu juta. Irma Suryani. Jadi tidak hanya anak-anak sekolah saja, tapi ini juga menyasar ibu hamil. Melihatnya gimana nih tanggapannya Ibu Irma Suryani? Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk menurunkan angka stunting itu nggak cukup hanya sekedar memberi gizi. Ya, di situ ada air bersih, di situ ada bagaimana ibu itu setiap bulan diperiksakan ke puskesmas, kemudian juga ada sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik, makan sayur dan buah. Jadi ada 5 item yang harus dipenuhi agar anak tidak stunting. Jadi dengan makan siang gratis saja itu tidak cukup. Walaupun saya bilang tadi bahwa ini program oke sih, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana yang disampaikan Inang tadi bahwa di seluruh negara juga menyampaikan Ibu Irma itu. Suryani. Tapi perlu. Ya. Halo. Ya, oke, silakan lanjutkan. Ya. Tapi perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa ini tidak akan membuat rakyat Indonesia sejahtera. Gitu. Kenapa, kalau menurut saya ya tidak akan membuat rakyat Indonesia sejahtera. Loh, hanya makan siang doang yang diselesaikan kan gitu. Kalau kami lebih mengedepankan bagaimana biaya hidup itu terjangkau. Kalau biaya hidup terjangkau artinya seluruh anak satu keluarga itu bisa menikmati kue kesejahteraan itu. Ya, bisa menikmati apa yang memang seharusnya diterima oleh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu orang anak atau 2 orang anak atau ibu hamil yang dikasih makan setiap hari.
ya kan? Bagaimana dengan kesehatannya? Bagaimana juga dengan vitamin yang harus dia minum? Bagaimana juga rumah yang lingkungan bersih yang harusnya juga terjaga? Bagaimana transportasi yang Ibu juga Irma harus disediakan? Ya, Ibu Banyak Irma, hal. ini mungkin bisa berbicara juga dari perspektif pengalaman di DPR. Melihat pembagian makan siang ini secara Ini distribusi saya satu lagi. makanan. Iya. Realistiskah? Sulitkah saya- memang untuk distribusi makanan sampai 82 juta penduduk? Saya bilang ini tidak realistis. Kenapa? Hari ini Kementerian Kesehatan ya sudah mendistribusikan yang namanya anggaran penurunan stunting 3,4 triliun ya untuk semua ibu hamil dan anak-anak. Dana itu sudah ditransfer ke Pemda daerah. Tapi Oke. apa yang terjadi? Pemda daerah tidak melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka untuk mendistribusikan Baik. kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Oke. Itu tidak terjadi. Ya, Ya, jadi kontrolnya akan sangat susah. kontrolnya akan sangat susah. sangat-sangat Oke. susah. Saya sekarang ingin ke Bang Kodari sebelum ke Ibu. Belum selesai. Saya Oh iya. selesai. Singkat Sebentar, saja, saya Bu. belum Singkat selesai. saja, Bu. Sabar dong. Sabar. Jadi telur yang diharuskan dikonsumsi oleh anak-anak, kemudian susu dan kacang hijau yang juga harus dikonsumsi anak-anak dengan kearifan lokal itu juga tidak tersedia. Oke. Gitu, tidak gampang. Telur itu mudah rusak. Oke. Nah, program-program seperti ini memang bagus, tapi untuk pelaksanaan dan distribusinya saya kira itu nggak Oke, gampang. baik. Terima kasih. Bung Kodari, Iya, dari pelaksanaan ini sepertinya akan sangat sulit dan katanya makan siang doang itu tidak akan menyelesaikan persoalan Makanya juga. saya bilang tadi ini program yang mungkin paling gigantik ya di antara semua calon presiden yang pernah saya dengarkan. Nah, karena ini gigantik, maka kalau ini diterima oleh publik, dampaknya juga bisa gigantik. Dia bisa jadi Multiplier effect. game changer begitu. Saya bayangkan bahwa ini bisa jadi program 3-in-1 sebetulnya. Pertama, perbaikan gizi. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi karena begitu banyak yang terlibat, ekonomi yang terlibat. Dan yang ketiga itu bisa jadi solusi bagi membuka lapangan kerja ya, karena yang kerja di dapur tadi banyak sekali. Tetapi lagi-lagi program yang sangat besar itu tantangannya ada pada level teknis. The devil is in the detail begitu. Jadi oke. makanya saya menyarankan kalau ini nanti dilaksanakan maka ini harus bertahap ya, nggak Oke. bisa langsung secara Langsung nasional. ke Bahkan Bu Irma. barangkali realistisnya begini, Nah. 5 tahun itu jangkauan 82 juta ini barangkali baru bisa dilaksanakan pada tahun kelima, barangkali ya, Oke. barangkali. Ya. Bu Irma untuk teknis dan juga anggarannya tadi, anggarannya fantastis sekali kan? ini, Bu? Anggarannya fantastis. Dan Fantastis. tapi kan itu bukan impossible karena juga ada dari private sector, lalu juga kita melibatkan nanti orang-orang yang ingin menjadi bagian dari itu. Tapi ada satu yang mau saya catat tadi soal anggaran ya. Sebetulnya kalau kita bisa menghemat uang-uang tadi kan Uni bilang banyak uang dikorupsi ya, tentu saja. Kalau semua uang dari koruptor itu ya sehingga bisa diambil alih, dikembalikan kepada Udah negara. pernah hitung, Butong? Udah Belum? pernah. Kalau uang korupsi dikumpulkan setahun dapat berapa sih? Ratusan triliun satu tempat saja dari BTS saja misalkan ya kan, dari BTS saja sudah 8,3 triliun. Iya, iya. Kalau ada 10 koruptor yang bisa mengembalikan dengan nilai triliunan maka kita bisa dapat puluhan triliun. Lalu soal public health memang kita masalah air ya kan, Presiden Jokowi bilang bahwa kita ini akan menghadapi krisis air. Mungkin kedepannya Menteri Lingkungan Hidupnya lebih memperhatikan kualitas air, lebih memperhatikan kualitas sehingga public health-nya itu bisa jadi lebih sehat. Ini kan kerja orang banyak. Iya. Kerja ramai-ramai, tidak bisa sendiri. Saya sepakat bahwa Uni mengatakan bukan kerja sendiri. Jadi memang public health itu tergantung dari lingkungan gitu. Kenapa lingkungan kita rusak? Ada yang salah. Nah, itu yang harus kita perbaiki, ya kan? Itu yang menjadi goal besar. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kita ini sebagai bangsa Indonesia, ya, selalu terbiasa untuk menanyakan. Kamu walaupun sudah jadi presenter, lalu Mr. Q walaupun sudah jadi seorang doktor dan peneliti, kalau pulang ke rumah pasti ditanya sama mamanya, pertanyaan pertama tuh apa? Udah makan belum? Nah, Oke, sudah makan belum? kita akan lihat. Artinya Ya. itu, kau ditanya gitu nggak sama mamamu? Ditanya. Nah, itu artinya menyerap dari akar budaya Indonesia Iya. yang menghilangkan sebagian besar Oke. kepusingan lalu juga beban ekonomi. Jadi kalau Uni bilang ingin meringankan beban Baik. ekonomi, program inilah
bahwa uang untuk makan siang itu tidak perlu lagi menjadi pusing Kita pikiran. akan lihat implementasinya Gitu. nanti seperti apa, tapi terima kasih sekali lagi Ibu Irma Huta Barat, terima kasih Ibu Irma Suryani, dan juga terima kasih Bung Kodari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Thank you Malam. so Kita akan much. lihat Sampai bagaimana jumpa. implementasinya nanti. Dan demikian pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Putri Viola. Baik, dan perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Kami akan kembali esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Dan saat lagi tentunya setelah jeda Anda bisa menyaksikan Catatan Demokrasi. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahli, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.